Assalamualaikum kiddos, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Pada kesempatan hari ini, Bu Bunga mau nge-review lagi nih tentang pembelajaran kita sebelumnya agar kita makin pintar dan bersemangat. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Ada yang tahu gak sih makhluk hidup itu apa? Masih ingat kan? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, teman-teman. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, lalu yang keempat tumbuh, yang kelima makan dan minum, dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Bu Bunga akan menjelaskan satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti bernafas. Jika tidak bernafas, artinya kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, atau dalam artian mati atau meninggal, teman-teman. Lalu yang kedua bergerak. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti bergerak. Manusia bergerak dengan tangan dan kaki atau dengan tubuhnya. Lalu kalau misalnya hewan, ikan bergerak dengan apa? Dengan insang, betul sekali. Begitu juga dengan semua hewan dan manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya pasti bergerak. Lalu yang ketiga adalah berkembang biak. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya melakukan perkembangbiakan. Contohnya manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dengan cara melahirkan dan bertelur. Coba sebutkan hewan yang bertelur. Sebutkan 3 saja. Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Hewan yang bertelur apa saja? Ikan, cicak, dan apa, teman-teman? Kura-kura. Betul sekali. Sekarang coba sebutkan hewan yang melahirkan apa saja? Yang sekarang sedang banyak di jalanan tuh, teman-teman. Nah, betul. Sapi, kambing, lalu apa? Kuda. Lalu yang keempat adalah tumbuh. Coba kalian ingat-ingat, waktu kalian kelas 1 berapa tinggi badan kalian? Kalian merasa gak? Wah, kok aku lebih tinggi waktu kelas 3? Kok tanamannya aku tanam jadi lebih tinggi dari minggu lalu? Itulah yang dikatakan dengan tumbuh. Bagaimana sih, Bu, caranya agar aku bisa tumbuh lebih tinggi? Caranya adalah dengan makan makanan yang bergizi. Tidak makan makanan yang tidak bergizi. Contoh, sering banget Bu Bunga lihat anak-anak makan jajanan yang gak bergizi, kayak minum es, makan ciki-cikian, yang bikin tubuh kita tidak berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan yang kita mau makan. Agar apa? Agar tubuh kita bisa sehat, bisa kuat, dan kita makin tinggi, teman-teman. Lalu yang kelima adalah makan dan minum. Seperti yang tadi dijelaskan, makan dan minum menjadi salah satu faktor atau ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu pasti makan dan minum. Tidak ada yang tidak makan dan minum. Semut, sekecil semut saja, dia melakukan makan dan minum. Agar apa? Agar dapat bertahan hidup. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Kalian suka gak kalau ketika ada sinar matahari atau yang menyilauhi kalian pasti akan langsung, aduh, silau. Nah, itu salah satunya. Lalu ketika kalian melihat yang namanya putri malu, pas kalian sentuh, dia langsung ketutup daunnya. Itu juga menjadi salah satu ciri dari peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan juga dirasakan ketika temanmu mencubit dan kamu langsung teriak, aduh. Itu juga. Kenapa begitu? Karena tubuh kita atau semua makhluk hidup pasti akan merasakan ketika disentuh, itu akan merasa, aduh, peka, kayak langsung, kenapa nih? Kayak gitu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya, nih, ini
adalah contoh makhluk hidup dan penjelasannya. Seperti manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru, bergerak menggunakan tubuhnya, kaki dan tangan, berkembang biak dengan cara melahirkan hewan. Contohnya yang pertama adalah burung. Burung bernafas dengan paru-paru, bergerak menggunakan sayap, berkembang biak dengan cara bertelur. Dan makanan yang biasa dimakan adalah biji-bijian. Lalu cicak. Sering banget kan kita melihat cicak di rumah kita atau di dinding rumah kita. Cicak ini bernafas dengan paru-paru juga teman-teman. Bergeraknya menggunakan badannya dengan cara merayap. Seperti lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itulah salah satu lagu dari cicak. Lalu berkembang biak dengan cara bertelur. Makanan yang biasa dia makan adalah nyamuk. Selanjutnya adalah sapi. Nah, ini yang sering kali kita lihat di jalan-jalan nih. Sekarang lagi banyak banget nih sapi itu sapi bergerak menggunakan keempat kakinya, berkembang biak dengan cara melahirkan. Makanan yang biasa dimakan adalah rumput. Lalu tumbuhan biasa bernafas menggunakan pori-pori di stomata daun. Tumbuhan dapat bergerak karena adanya proses tumbuh. Yang seperti tadi Bu Bunga bilang, kok aku nanam tanaman toge, misalnya pas pertama kali aku tanam masih berbentuk biji, aku siram, aku rawat, kok lama-lama tumbuh. Bagaimana tumbuhnya? Karena dia biasa memakan air dan matahari sebagai proses untuk dia tumbuh. Berkembang biaknya dengan cara apa? Vegetatif dan generatif. Selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila, teman-teman. Kok aku bisa bernafas ya? Kok aku bisa bergerak ya? Kok hewan itu bisa berjalan? Semua itu adalah ciptaan dari Tuhan yang sesuai dengan pengalaman sila pertama Pancasila. Ada yang tahu gak sih? Sila pertama Pancasila itu apa sih, Kidus? Ayo, apa? Nah, betul banget. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa merupakan contoh bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan karena dapat bernafas, tumbuh, bergerak, dan makan. Coba Bu Bunga mau tanya, siapa yang pagi ini tidak melakukan doa? Baik itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ataupun semua agama yang ada. Di kelas 3A, siapa ayo? Nah, alhamdulillah semuanya sudah melakukan doa pagi ya. Jadi, ketika kita sudah baru bangun tidur, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Berdoa. Kenapa sih harus berdoa? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara pagi yang segar, untuk melakukan pembelajaran daring seperti itu. Contoh lain dari sila pertama Pancasila yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh, teman-teman. Nih ya, menjaga kesehatan tubuh itu gimana sih? Caranya adalah pertama, dengan makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, lalu selalu berolahraga, dan yang terakhir adalah istirahat dengan cukup. Ketika keempat hal tersebut sudah kita jaga,
itu adalah salah satu wujud atau contoh dari sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua adalah menghargai kemampuan teman. Ketika temanmu dapat peringkat 1 atau dapat nilai bagus, kamu gak boleh lantas, aku gak mau teman lagi sama dia, dia nilainya bagus sedangkan aku jelek, aku gak mau. Gak boleh teman. Kita harus saling menghargai setiap kemampuan yang teman kita miliki. Dan bagi teman-teman yang berprestasi atau yang memiliki kemampuan lebih, contoh si A pintar menggambar sedangkan si B tidak. Nah, apa yang harus dilakukan dengan si A? Si A harus mengajarkan kepada si B bagaimana cara menggambar yang baik, seperti itu. Ingat ya teman-teman, semua anak di dunia ini memiliki kemampuan. Kalian itu hebat, kalian itu pintar, dan kalian adalah juara. Lalu yang ketiga adalah saling menghargai setiap keberagaman. Misalnya, si A agamanya Islam, B agamanya Kristen. Aku gak mau temenan sama yang agama Kristen, aku harus temenan sama sesama Islam. Oh, tidak seperti itu teman-teman. Semua agama di dunia ini sudah diciptakan sedemikian indahnya sama Tuhan kita. Bagaimana kita menghargainya? Ya, nggak boleh saling mengata-ngatain agama temannya. Aku pokoknya nggak mau temenan sama dia karena dia agamanya bukan Islam. Tidak seperti itu. Atau kita temenan sama-sama orang Jawa aja ya. Kalau orang Medan atau orang mana aku nggak mau temenan, beda suku. Tidak seperti itu. Ingat simbol negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nggak boleh saling membeda-bedakan. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Betul sekali. Berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya, oke, ternyata materinya sudah habis nih. Terima kasih teman-teman atas pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Semangat semuanya.